Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Sekarang kalian keluarkan buku fisika dan simpan di atas meja, kemudian duduk yang rapih ya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing dimulai. Nah, sekarang Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu. Nanti apabila Ibu panggil namanya, jawab hadir ya. Hebat, semuanya hadir hari ini. Tetap pertahankan ya kehadirannya. Sebelum masuk ke pembahasan materi, ada hal yang ingin Ibu sampaikan kepada kalian. Mungkin di sini ada yang ingin masuk jurusan IPA, ada juga yang ingin masuk jurusan IPS, namun kata orang tuanya lebih baik masuk jurusan IPA saja. Tidak apa-apa ya. Karena ketika kalian masuk jurusan IPA, berarti itu yang terbaik untuk kalian. Berarti kalian bisa menguasai ilmu-ilmu IPA tersebut. Sekarang tugas kalian adalah tunjukkan bahwa kalian adalah orang-orang yang terpilih. Kalian adalah orang-orang yang hebat. Siap? Baik, sekarang kita akan memasuki pembelajaran pada hari ini. Jadi pada hari ini kita akan membahas materi mengenai usaha dan energi dengan menggunakan model pembelajaran POE, yaitu Predict, Observe, dan Explain. Jadi pembelajaran ini diharapkan yang pertama, peserta didik mampu mendefinisikan pengertian energi dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu memahami konsep energi dengan benar dan tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis konsep energi potensial dengan benar dan tepat. Yang keempat, peserta didik mampu melakukan percobaan yang berkaitan dengan energi potensial dengan benar dan tepat. Dan yang kelima, peserta didik mampu menyajikan hasil percobaan yang berkaitan dengan energi potensial baik lisan maupun tulisan secara sistematis. Coba kalian perhatikan gambar yang Ibu tampilkan. Dari gambar tersebut menunjukkan peristiwa jatuhnya apel dari pohon. Menurut kalian, apakah peristiwa jatuhnya apel dari pohon berkaitan dengan perubahan energi? Mengapa? Kemudian, apakah peristiwa jatuhnya apel dari pohon berkaitan dengan energi potensial? Lalu bagaimana hubungan massa dan ketinggian dengan energi potensial dari peristiwa jatuhnya apel dari pohon tersebut? Silakan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang Ibu tanyakan pada buku tulis masing-masing ya. Ibu beri waktu 1 menit. Silakan dimulai. Baik, waktunya habis ya. Apakah ada yang ingin menyampaikan hasil prediksinya terkait pertanyaan yang Ibu sampaikan? Silahkan Lina. Kita beri tepuk tangan kepada Lina yang telah menyampaikan hasil prediksinya. Tadi menurut Lina, peristiwa jatuhnya apel dari pohon berkaitan dengan perubahan energi. Kemudian, peristiwa jatuhnya apel dari pohon juga berkaitan dengan energi potensial. Lalu hubungan massa dan ketinggian terhadap energi potensial adalah berbanding lurus. Apakah ada yang berbeda? Nah, untuk membuktikan prediksi yang telah kalian buat, kita akan melakukan percobaan sederhana yang berkaitan dengan energi potensial. Di sini Ibu telah membagi kelompok-kelompoknya. Silakan kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Kepada KM, tolong bagikan LKPD ini kepada tiap kelompoknya ya. Sekarang kalian buka halaman 8, yaitu mengenai observe. Pada percobaan mengenai energi potensial, alat dan bahan yang kita gunakan yaitu 3 buah bola dengan massa yang berbeda, kemudian mistar, kemudian stopwatch, kemudian lilin mainan, dan yang terakhir ada alat tulis. Untuk rangka percobaannya terdapat pada LKPD yang telah dibagikan. Silakan lakukan percobaan dengan sungguh-sungguh ya. Ibu beri waktu 2 menit. Silakan di Baik, waktunya habis ya. Apakah ada kelompok yang ingin mempresentasikan hasil percobaannya? Silahkan kelompok 5, berikan tepuk tangan kepada kelompok 5 yang telah mempresentasikan hasil percobaannya. Berdasarkan hasil percobaan yang telah dipaparkan oleh kelompok 5, untuk percobaan pertama dengan massa bola yang berbeda namun ketinggian yang sama, menunjukkan energi potensial yang berbeda, di mana ketika massa bolanya semakin besar, maka energi potensialnya juga semakin besar. Sama halnya dengan percobaan yang kedua,
yang menggunakan massa bola yang sama namun ketinggian yang berbeda menunjukkan energi potensial yang berbeda pula, di mana ketinggiannya semakin besar atau semakin tinggi ketinggiannya, maka energi potensialnya juga semakin besar. Agar kalian lebih memahami konsep energi dan energi potensial, Ibu akan menjelaskan materi mengenai energi. Kata energi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ergon, yang berarti kerja. Jadi, energi didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Energi merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan di alam ini, terutama bagi kehidupan manusia, karena segala yang kita lakukan memerlukan energi. Energi di alam ini tersedia dalam berbagai bentuk, misalnya energi kimia, energi listrik, dan masih banyak lagi energi yang lainnya. Energi akan bermanfaat jika terjadi perubahan bentuk dari suatu bentuk energi ke bentuk energi lain. Contohnya adalah setrika listrik, akan bermanfaat jika terjadi perubahan dari energi listrik menjadi energi kalor, sehingga energi tidak dapat dihilangkan atau dimusnahkan dan juga tidak dapat diciptakan. Dalam fisika, terdapat berbagai jenis energi, yaitu energi potensial. Energi potensial adalah energi yang berkaitan dengan kedudukan benda terhadap titik acuan. Dengan demikian, titik acuan akan menjadi tolok ukur penentuan ketinggian suatu benda. Terdapat beberapa macam energi potensial, yaitu salah satunya adalah energi potensial gravitasi. Energi potensial gravitasi adalah energi yang dimiliki oleh benda karena kedudukan atau ketinggiannya. Energi potensial gravitasi merupakan energi yang masih tersimpan atau tersembunyi pada benda, sehingga mempunyai potensi untuk melakukan usaha. Misalnya, sebuah benda dengan massa M diangkat dari permukaan tanah sampai ketinggiannya H dari tanah, seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping. Nah, dari gambar tersebut, secara matematis, energi potensial gravitasi dapat ditulis sebagai EP sama dengan mGh, di mana EP adalah energi potensial gravitasi, kemudian M adalah massa benda, G adalah percepatan gravitasi, dan H adalah ketinggian benda dari titik acuan. Energi potensial gravitasi tersebut adalah energi potensial benda terhadap bidang acuan yang terletak pada jarak H di bawah benda. Energi potensial gravitasi terhadap bidang acuan lain tentu saja berbeda besarnya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah dipahami semuanya? Baik, jika sudah dipahami semuanya, Ibu akan melakukan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi hari ini. Soal evaluasi ini terdiri dari 5 soal pilihan ganda. Untuk mengerjakan soal tersebut, Ibu beri waktu 1 menit. Silahkan dimulai. Baik, waktunya habis. Mari kita periksa bersama-sama. Silahkan tukar lembar jawaban kalian dengan teman sebangkumu. Apakah sudah? Baik, untuk nomor 1 jawabannya D, 2 E, 3 D, 4 A, dan 5A. Silahkan kalian tulis jumlah benarnya di bawah jawabannya ya. Apakah ada yang mendapat nilai 100? Hebat Lina, kamu mendapat nilai sempurna. Lalu, apakah ada yang mendapat nilai di bawah 70? Ada 10 siswa ya yang mendapat nilai di bawah 70. Nah, untuk siswa yang mendapat nilai 70 ke atas, Ibu ucapkan selamat dan harus lebih baik lagi ke depannya. Kemudian, untuk siswa yang belum mencapai nilai 70, tidak apa-apa ya, pelajari lagi materi hari ini. Insya Allah, untuk pertemuan selanjutnya, Ibu akan melakukan perbaikan terlebih dahulu, agar nilai kalian dapat mencapai nilai KKM. Sebelum menutup pembelajaran, mari kita simpulkan materi pembelajaran pada hari ini, yaitu yang pertama, kata energi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ergon, yang berarti kerja. Maka energi didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Yang kedua, energi akan bermanfaat jika terjadi perubahan bentuk dari suatu bentuk energi ke bentuk energi lain, sehingga energi tidak dapat dihilangkan atau dimusnahkan dan juga tidak dapat diciptakan. Dan yang ketiga, energi potensial berkaitan dengan massa dan ketinggian, di mana energi potensial berbanding lurus dengan massa dan ketinggiannya. Sekian materi pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.